secara tim-tim Indonesia yang bermain. Kemudian EVOS harusnya bisa. Tim ini udah masih cukup aman ya untuk zona pertama ini. Betul, tapi kita ngomong-ngomong aman, tampaknya dari tim Secret bakal bertemu juga dengan tim lawannya Axis kali ini, mana dari seorang jumper melakukan 2 klip spray tapi belum bisa menumbangkan seorang Heinoob 3 klip, tapi ya baik lagi mungkin udah kelamaan juga nembaknya. Ya betul banget, Xteran Shelter ya. Lagi dan lagi perebutan vehicle masih terus dilakukan dari jumper. Belum ada penjemputan yang akan dilakukan karena memang terbatas. Face Clan, Vintores, dia mendengar ada pintu yang terbuka. Flippy langsung memburu, hunting mode dilakukan. Mencari di mana Vintores berada dan itu dia Vintores. Belum terdeteksi Vintores di sana Flippy just jumping around having fun. One knockdown, one elimination masuk untuk NFT. Dua bahkan kali Tony ini. K juga kena. Berarti benar, emang kuncinya adalah meninggalkan Novo dulu. Betul. Memang Novo kala itu bukan pilihan terbaik berarti. Betul. Buat NFT. Tapi ini yang gue suka dari tim NFT. Mereka bisa dibilang ya adaptasi dengan cukup cepat. Mereka melihat bahwa kelemahan mereka ini di early game. Rotasi dengan menggunakan vehicle, tapi compound by compound, on foot juga, dan akhirnya touchdown di perempatan yang biasa dimainkan oleh Aura maupun Morph kala itu. Betul, ini dari tim NFT kita bakal lihat biasanya mereka adalah tim pinggir zona. Sekarang mereka menempatkan diri di tengah-tengah zona. Kita bakal lihat nih, dari revolusi yang dilakukan oleh tim NFT, meninggalkan pinggiran zona, meninggalkan Novo, pindah ke tengah-tengah zona, akankah mereka bisa memaksimalkan hari ini? Karena seperti yang kita tahu NFT menjadi satu dari 4 tim yang lolos ke Super Weekend pertama. Ya, betul. Dan ya kita bilang secara mayoritas ya, gue split gue diem aja. Andai kan tiba-tiba orang Pochinki keluar, tabrakin dia harus ngelakuin apa. Itu pasti udah ada plannya gitu ketika mereka nge-split. Karena split itu resiko tinggi, iya tinggi banget resikonya. Sekali ke knock ya tumbang. Gimana cara kita nge-split tapi nggak sampai ke knock. Iya betul itu banget. Kuncinya. Dan itu disitulah tadi perspektif-perspektif yang lu sampaikan kan ya. Kayak dari titik mana aja yang bisa masuk. Kemudian juga bagaimana covernya, bagaimana body systemnya. Dan ya itulah menariknya ya teman-teman ya. Ini udah SEA, tingkatannya udah lebih tinggi. Orang-orang udah bermain lebih taktis lagi. Dan yang gue katakan juga tidak hanya dari region, bahkan wildcard juga. APG misalnya, Yangon. Ini juga gahar banget gitu loh. Karena memang mereka udah best of the best from each region. Jadi ya permainan terbaik lah yang kalian akan sayang banget kalau nggak nonton satu hari aja. Ini ilmunya banyak banget di gameplay-gameplay para pro player. Betul, gue setuju banget. Apalagi dengan perkembangannya tim-tim lain. Tentu kita melihat sekarang semakin banyak tim yang kuat. Dulu ya, mungkin kita melihat region yang kuat, itu tuh lagi Indonesia, tidak Thailand. semudah biasanya untuk Numbangin. take down player dalam vehicle. Betul, dan orang tuh semakin sadar juga ketika masuk kendaraan, vision gue lebih luas. Berarti sebenarnya ketika masuk ke lower ground, lebih aman gue di mobil daripada gue turun kendaraan ngebuka badan gitu. Ternyata gitu kan. Dan hal-hal seperti kecil, kayak emang vision nambah dikit sih. Kayak mungkin 15%, 20% nambah vision. Tapi sekecil apapun, advantage di e-sport itu harus digunakan. Terutama di competitive scene PUBG Mobile, di mana semua tim ini ya, sekecil apapun keuntungannya, benefitnya itu bakal digunakan. Sekecil cuma mobil, parkirnya itu ke arah belakang supaya kalau cabut gampang. Itu digunakan gitu, harus digunakan. Ya betul banget, dan itu menurut gue literasi yang paling penting lah buat teman-teman semua yang wanna jump into competitive scene. Karena ini udah nggak simple tactical lagi, ini udah banyak banget yang diperhatikan. Kemudian juga each day growing up berarti banyak juga yang harus kalian persiapkan. Dan bahkan mulai bisa harus mengisi pinggir-pinggir circle. Depan-depanan dengan tim EVOS kali ini. Ya betul banget, Lizard hampir saja tadi ter-takedown. Untungnya ada balasan yang cukup baik juga dari punggawa EVOS lainnya. Nah ini juga jumping out from the vehicle, knockdown di sana. Betul, GD punya PR cukup berat juga di mana dia harus maju ke arah depan dan dihalangi oleh tim-tim lain. Tapi di lain sisi dari GD menumbangkan VG yang bakal jadi kesempatan untuk berperang kali ini. RRQ melihat kesempatan untuk men-take over batu yang dimiliki oleh tim 45 untuk maju ke arah depan juga. Tapi 45 memberikan covering fire yang cukup baik ke arah tim RRQ kali ini. Tapi belum bisa menumbangkannya. Luar biasa, RRQ akan langsung menuju ke arah bagian tengah di zona keempat. Mudah-mudahan mereka bisa untuk controlling area sebaik mungkin. Karena setidaknya For Rivals sudah kehilangan one of their key point player. FP di mana di minggu pertama The Clutch. Karena Axis luar biasa kali ini. Mungkin vehicle-vehicle dari RRQ udah mulai tidak selamat, tapi setidaknya central zona udah mereka dapatkan. Dasianya masih ada, kalau bisa untuk diamankan mungkin akan lebih baik lagi ya Flo ya. Betul, tapi dari tim RRQ harus memperluas kontrol mereka sekarang dengan asap-asap mereka lontarkan, bangun tembok dan coba untuk menyebar. Karena lihat posisi mereka terlalu sempit kali ini. Yes, punya 14, tapi satu bom bisa langsung menumbangkan 2 dan kalau info bahwa 2 player knock itu menjadi satu benefit juga bagi tim lawannya. Ya betul banget, dan sepertinya RRQ menyadari hal tersebut. Gue lihat tadi ada yang menjauh sedikit ke arah bagian belakang untuk mendapatkan vision dan juga tempat yang lebih luas. Asa ternyata mengambil beberapa item. Harus juga dari TS dan juga tim RRQ yang mengambil center spot yang menurut gue nggak konvensional. Cuma bebatuan doang dan
cukup gambling, langsung mengorbankan semua kendaraan mereka. Ya itu berbahaya banget, tapi kembali lagi mungkin ada high risk dan high reward, ada coba yang dibangun ke arah bagian sana walaupun tentu tetap tidak mengindahkan faktor berbahayanya. Genesis Dogma masuk dari bagian barat laut kali ini udah mulai touchdown di beberapa obstacle bisa kita katakan, tapi NFT dalam perjalanan smoke udah mulai dilemparkan, sementara waktu harusnya cukup aman untuk NFT. Betul, zona pun akhirnya menutup juga. Kita bakal lihat kemana mental ya kali ini karena bakal sangat mempengaruhi tempo dari permainan dan RRQ ada tengah-tengah zona, nggak perlu gerak kemana-mana. PR-nya satu, kalau sampai seberang jalan diambil, itu bakal jadi titik terbahayanya bagi tim RRQ. Betul banget, samping jalan dan satu lagi menurut gue Flo, di bawah gereja. Kalau bisa dimainkan itu juga berbahaya bagi RRQ, but let's see, karena kita tahu juga RRQ punya tembakan atau tukang tembak yang luar biasa ya. Ada Peko, ada Mort kali ini juga. Kemudian lead dari Voldemort juga pasti akan bantu. Dan Ron, ingat utility dia luar biasa banget di PMPLID. So betul. Let's hope for the best. Namun di Pochinki tidak ketinggalan kerusuhannya. BN United, Onyx, dan Eagle Esport Flow. Ini dia nih, ini clash yang cukup berbahaya juga. Tapi lihat dari BN bahkan sudah mengirim seorang White Cat ada di dalam area yang tidak terpantau oleh tim Onyx. Ini bisa jadi backstep terhadap tim Onyx kali ini. Dan PR-nya mereka, kendaraan mereka sekarang cukup jauh dari posisi mereka di belakang broken wall. Kalau mereka ambil kendaraan, mereka terbuka dari seorang White Cat. Tinggal kunci di White Cat nih, sabar atau enggak dianya. Ya betul banget, dan White Cat mempunyai sebuah DP28, berarti siap untuk melakukan tembakan cukup banyak. Nah itu dia, Jeff udah mulai keluar, White Cat akhirnya membuka tembakan dan bahkan menangkan yang kedua. Luar biasa, kesabaran yang sempat dibahas oleh Wolfie akhirnya dibayar tuntas. Walaupun satu player ter-takedown kalah zona, tapi sini dapat satu elimination tambahan. Betul, tapi itu yang gue bilang, kalau White Cat bisa menggunakan timingnya dengan baik, dia bisa langsung menumbangkan lawannya dalam satu tembakan, satu klip bahkan ya, dan itu dia yang dilakukan, itu dia kesabaran yang membuahkan hasil terbaik. Ya luar biasa banget, sementara kita lihat V-Gaming sudah mulai keluar dari persembunyiannya, namun Genesis Dogma lapar meratakan player-player V-Gaming, satu orang di bagian luar zona, bahkan tidak hanya GD, ada tembakan juga dari tim Secret, dan di tempat lain EVOS, Roar mengaum masuk ke arah tim Yangon Galacticos, menyisakan AK, the last man standing. EVOS masih mencoba mencari-cari, AK di sana ditembaki, namun Microboy dan juga KF masih ter-takedown, dan rata harusnya, rata benar untuk tim Yangon Galacticos. EVOS luar biasa. Wah, tiba-tiba hilang 3 tim dalam sekejap. Tinggal 12 tim doang sekarang, dan sekarang NFT masih bertahan juga di pinggir-pinggir dari circle-nya, bisa menahan gempuran dari tim FaZe Clan. FaZe Clan pun harus berhadapan dengan tim For Rivals yang ada di dalam area perumahan. Zona pun sudah mulai bergerak, yang berarti semua tim harus maju ke arah depan kali ini, dan cukup banyak player demi player, tim demi tim berjatuhan secara bersamaan kali ini. Ya betul banget, di Infinity masih cukup enak, namun itu dia sebuah nade matang memberikan splash damage. Betul, kalau tadi dikurangi 1 detik lagi aja mungkin ceritanya bisa berbeda, namun ini dia RRQ yang sudah mempunyai sebuah blokade kuat di bagian tengah, masih cukup baik. For Rivals di bagian utara juga melakukan gatekeep, masih cukup baik. NFT tidak membuka tembakan sama sekali, namun dideteksi oleh MS Chonburi. Not a good situation, satu player ter-knockdown, dan gua harapkan NFT bisa keluar dari situasi yang buruk ini. Betul, kita bakal tampakkan dari tim Infinity bakal berhadapan dengan tim Axis kali ini. Lempar-lemparan bom menumbangkan Foki, titik terdepan dari tim Axis kali ini, dan ini membuat tim Infinity punya ruang gerak lebih jauh karena lawan mereka sekarang terjepit di area gudang dan harus maju ke arah depan. Betul sekali, lihat dari bagian Axis diberikan molly juga. Pergerakan mereka tidak akan cukup aman. Dari di Infinity harus mulai maju ke arah bagian depan, dan FaZe Clan tiba-tiba juga dipulangkan ke lobby. Berarti papan atas akan semakin kuat untuk Bigetron. Di papan tengah sampai bawah ada kesempatan untuk mengejar tentunya. Ya, sementara tim Indonesia masih bertahan semua kali ini. NFT, ada RRQ, ada juga tim EVOS kali ini, dan juga GD. Apalagi RRQ, EVOS, GD masih utuh dengan 4 player mereka. Ya betul banget, tapi dari EVOS dalam perjalanannya ke arah tim Secret satu persatu ter-takedown, bahkan ada tembakan dari GD juga, namun tim Secret pulang ke lobby oleh EVOS Reborn juga. Luar biasa sekali Red Face, dan bahkan Nitkara Satar. Indonesian Derby juga terjadi di sini, walaupun memang keduanya tidak akan terelakkan dari fight karena keduanya butuh masuk ke dalam zona dari barat nih Flo. Betul, ini mau nggak mau kedua tim ini saling nge-clear karena mereka nggak punya kendaraan untuk forting, mereka nggak punya asap yang terlalu banyak juga lagi karena belum saling nge-looting juga, dan ini bakal jadi challenge bagi kedua tim ini untuk survive masuk ke arah zona selanjutnya. Tapi lihat Infinity mulai maju ke arah tim RRQ, di mana Infinity bakal berhadapan langsung dengan tim RRQ di area low ground. Ya betul banget, demi revive juga sedang dibangun oleh, wait, itu Nichil di mana? Nichil di kanan kah tadi jauh? Enggak, dekat dengan start, dekat dengan start. Deket ya. Weh, loh,
Oke. Itu Nichil. Oke, nanti kita lihat nanti berikutnya ya. Namun ini dia di Infinity. Mela mendapatkan knockout lagi. Satu player terakhir dari Axis pulang ke lobby 7 tim. Dan bahkan seluruh tim Indonesia yang bergabung masih ada di dalam zona NFT. Tapi ternyata udah pulang ke lobby dengan satu player terakhirnya. Namun nice try tentunya. Masih game kedua bagi NFT. Masih ada kesempatan cukup banyak di Infinity. Lihat blokadenya di bagian tengah terlalu terbuka. Kesempatan bagi EVOS take down satu. Luar biasa kali ini. Peperangan pecah tiba-tiba di zona ke-6. Betul, kita bakal lihat kali ini player demi player berjatuhan juga dan terlihat RRQ, EVOS utuh dengan 4 player mereka bersama juga dengan tim GD. Tampaknya GD EVOS gak perlu saling nge-clear, hanya saling menjauh saja GD. Tepat di sebelah for Rivals A-Pool. Terkunci oleh seorang Booms dan Boom langsung knock out kali ini membuat GD dengan sangat nyaman bisa ke arah depan. Tapi kita bakal lihat 3 tim Indonesia bersebelahan semua. Akankah mereka harus bertempur untuk masuk ke zona selanjutnya? Ya betul banget, bahkan barusan kita lihat dari tim EVOS ter-knockdown oleh Genesis Dogma. RRQ sekarang benar-benar harus overcome. Ternyata mereka berusaha untuk menghabiskan atau menyelesaikan PR mereka. Langsung dikasih tugas terberat di match kali ini karena menjadi kontrol bagian sentral. Para Jin need-nya connect ke arah satu player RRQ di sana. Namun masih ada penyelamatan yang bisa dilakukan karena For Rivals juga join. Ini dia, ada beberapa aksi, tentu ada reaksi. Eagle membuka posisi, ditembak dari bagian lain oleh For Rivals. Betul, Mort kali ini ada di hadapan dengan tim 2E. Tapi karena mereka juga Infinity yang langsung di-secure oleh tim EVOS, menyisakan 6 tim lagi dan masih ada 3 tim Indonesia utuh dengan 4 player mereka masuk ke late game kali ini. Tapi Mort harus berhati-hati karena lemparan bom akan menuju ke arah dia kali ini. Asa pun ter-take down lagi, Mort tidak jadi diledakkan, malah Asa yang diincar kembali tadi. Betul, tapi Asa juga masih ada kesempatan untuk melakukan revive. Tentunya Voldemort masih bertahan di sana. Datcon, wow, kita terkena asap merah dari airdrop tadi. Dan zona kali ini lihat tidak menguntungkan segala pihak. Namun EVOS 7 elimination. Eagle juga pulang ke lobby. Top 5. 3-nya tim Indonesia. Tapi EVOS bakal perang juga dengan tim RRQ kali ini. Close quarter combat terjadi kembali. Dan tim Indonesia harus saling menumbangkan di zona-zona akhir. Bukan satu hal kita pengen lihat, tapi tentu harus terjadi dalam Battle Royale. Betul banget, Mort akhirnya bisa menumbangkan satu player EVOS lainnya. Namun dari tim RRQ dipulangkan ke lobby di peringkat kelima. Namun lihat 9 elimination yang dibawa 4 tim. 2 diantara tim Indonesia, Genesis Dogma dan juga EVOS melawan For Rivals dan MS Chonburi. Betul, 4 tim tersisa, 2 dari Indonesia. GD masih utuh dengan 4 player mereka dan sisanya dalam kondisi cukup bonyok, termasuk juga tim EVOS. Tapi EVOS dengan sudah meng-clear satu lawan mereka, tentu ini membuat tim EVOS sedikit lebih lega di bagian dari selatan circle-nya. Tapi EVOS tidak menang tanpa adanya pukulan juga. Mereka juga kehilangan 2 member mereka. Tapi Nichil, itu bisa juga. Kenapa ya Nichil? Gue baru ngeh loh. Iya, makanya ini cukup unik ya. Nanti mungkin kita bisa tanyakan dari Agus mungkin ya kalau bisa mewawancara GD. Namun kita lihat nanti pemburu coba diberikan pressure beberapa Molly. GD ini harus sudah mulai bergerak karena zona cenderung menuju ke arah bagian For Rivals. Benar saja mereka udah mulai merangkak maju ke arah bagian depan. EVOS udah mendapatkan 10 total elimination kali ini. Tapi Nichil sini ya? Oke, kita bakal lihat Nichil. Oke. Oke. Oke, menarik. Oke, menarik. Oke, tapi ternyata satu player dari Genesis Dogma ter-take down di sana. For Rivals belum menyadari first aid sedang coba diupayakan penggunaannya. Wah, oh tidak, salah. itu sakit banget. No, Genesis Dogma. Boom tadi sepertinya kena DPS sedikit ya. Akhirnya membuat, splash damage sedikit dari Nate ya. Akhirnya membuat Boom tadi nge-heal-nya nggak bisa cepat, tapi ini dia. Ini bukan splash damage, zona nutup. Oh, berarti DPS damage. DPS dari tambahan zona lagi, ya. jadi perhitungan salah karena zona pas banget nutup. Oke, dan ini dia top 2 kali ini antara EVOS dan juga For Rivals. Di sana ter-take down, 2-on-1 situation. Let's go EVOS. This will be a very, very important point untuk kalian. Memang zona ke arah For Rivals, tapi setidaknya EVOS sekarang menang secara kuantitas. Betul, 2-1 sementara waktu dan zona kali ini memang ke arah For Rivals tapi high ground masih dipegang oleh EVOS. Dan sebelum zona bergerak, ini masih play zone. Ya, ini masih play zone betul banget. Oleh karena EVOS masih punya waktu untuk playing the time, playing the momentum, tinggal menjadikan 2-on-1 situation karena confirm elimination sudah didapatkan oleh EVOS. Dan ini dia tembakan ke arah Dacia karena memang pasti akan menjadi sebuah prediksi ya. Di balik mobil ada
sebuah hiding position dan EVOS akan mulai bergerak juga. Ini dia bergerak maju karena bagian depan pemburu tahu dia tinggal sendiri. Tidak langsung melakukan sebuah tembakan. EVOS kembali lagi melakukan peron dari Microboy KF. Masih melakukan jumping juga untuk melakukan scouting karena bagian depan pemburu melepas tasnya. Ini berarti akan menjadi bangsa berat bagi pemburu. Tapi EVOS pun merupakan harimau yang tidak mudah untuk ter-takedown. Dideteksi satu orang, low HP, Chicken Dinner, EVOS Reborn in the Pride. Ini dia harinya Indonesia, back to back Indonesia Chicken Wolfie. Yes, kali ini dari Indonesia, minggu pertama.